Halo semua, selamat datang di podcast Hima PGSD. Bersama aku, Ananda Mutiara dari Departemen Media dan Informasi. Hari ini aku senang banget nih bisa berkesempatan duduk di sini menemani kalian dalam acara ngobrol santai dengan tema Lentera, Lintas Estafet Kepemimpinan Hima PGSD. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada bisa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Oke teman-teman, jadi hari ini aku bisa duduk nih bareng dua tamu spesial kita karena mereka ini adalah Demisioner Ketua Himpunan Mahasiswa PGSD periode 2023 dan 2024. Mungkin boleh kita applause dulu teman-teman. Halo Teh Bening dan Kang Sansi. Halo. Ya, Gimana nih kabar dari Kang Teteh? Kabar aku alhamdulillah baik. Semoga selalu baik dan terus baik. kabar aku alhamdulillah baik setiap hari. Oke, aku mau tahu nih akhir-akhir ini dari Teh Bening sama Kang Sanusi ada kesibukan apa aja? Aku sejauh ini sibuk, ya lumayan sibuk. Sibuk ngajar karena aku udah ngajar kan, udah kerja. Jadi ya udah aku sibuknya ngajar aja, sama sibuk belajar gitu. Kalau dari Kang Sanusi sendiri? Kalau dari aku mungkin kesibukannya perkuliahan aja karena kan memang masih mahasiswa aktif lah gitu ya, semester 7 gitu. Jadi sibuknya perihal perkuliahan aja. Oke, mungkin kita bisa langsung simak aja nih teman-teman tentang pengalaman dan cerita yang akan disampaikan dari Teh Bening dan Kang Sanusi. Mungkin bisa kita langsung mulai aja ya Kang Teh. Boleh. Boleh. Pertama-tama aku mau tanya dulu nih tentang bisa nggak kira-kira dari Akang Teteh ceritakan secara singkat gitu tentang pengalaman Akang Teteh dulu saat menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa PGSD ini? Oke, dimulai dari siapa nih? Aku dulu nggak, Pak? Boleh. Oke, jadi kalau dari aku sendiri ya, secara singkatnya, awalnya waktu dipilih jadi ketua umum tuh kaget lah pasti. Karena kan kita berarti waktu itu aku mahasiswa yang baru banget ikutan hima, terus ganti periode, terus tiba-tiba aku jadi ketua umum, yang sebelumnya aku staff, jadi gak ada persiapan apapun dalam diriku, kayak nggak ada aku nggak tahu kalau aku bakal jadi ketua umum gitu. Jadi ya pasti kaget dan deg-degan dan takut juga. Dan di dalam perjalanan selama aku mengemudikan kapal yang PGSD ini, wah banyak banget sih badainya. Tapi seperti kata orang ya, lewati badainya jangan ganti orangnya. Waduh, keren banget. Itu benar-benar sih banyak hal yang di luar ekspektasiku. Kayak ada beberapa yang mungkin beda pendapat, beda pandangan. Wah, itu benar-benar ngajarin aku sih gimana caranya buat mahamin karakter banyak orang, gimana caranya kita ada di satu tempat, gimana caranya kita tumbuh bareng-bareng. Itu benar-benar valuable banget sih. Iya. Oke, kalau dari Kang Sanusi sendiri nih gimana? Ya, mungkin kurang lebih sama ya seperti Teh Bening sampaikan gitu, gambaran besar ya. Mungkin kalau dari saya lebih ke ya namanya juga organisasi gitu ya, nggak luput dari penuhnya dinamika. Dan kita sebagai, dan saya pribadi gitu sebagai ketua ya harus bisa apa ya, menseimbangkan lah ibaratnya si kapal ini mungkin ya. Iya. Kalau dianalogin ke kapal gitu. Jadi ya pada akhirnya gitu semua program ataupun si periode saya itu alhamdulillah berjalan dengan baik gitu. Alhamdulillah. Ya singkatnya seperti itu. Oke, aku mau tahu nih, kira-kira dari Akang Teteh tuh saat dilantik gitu, visi misinya apa aja yang diusung, terus sejauh mana visi misi tersebut bisa terwujudkan di kepemimpinan Akang Teteh? Visi misi ya. Visi misi simpelnya secara singkat aku rangkum aja. Kalau visi misi itu aku maunya himpunan ini tuh berdampak dan lebih hidup. Dalam artian apapun yang kita lakukan, apapun gitu ya Kang, yang kita jadikan kegiatan apapun itu ya, itu ada dampaknya gitu. Baik dari aspek sosialnya, akademisnya, itu tuh kita punya dampak. Jadi ada gitu ya, si Hima ini tuh ya eksistensinya ada gitu. Jadi sejauh itu aku merasa saat itu ya visi misiku
tercapai. Karena yang kulihat dan aku refleksikan gitu ya, adanya komunikasi yang lebih terbuka, ritme kerja yang lebih mengalir, dan suasana kerja yang lebih cair, itu udah termasuk jalan sih dan sesuai sama visi misi yang aku usung gitu. Gitu kira-kira. Oke, mungkin dari Kang Sanusi sendiri gimana? Ya, mungkin disingkatin aja gitu sama kayak Bening gitu ya. Kalau visi misi, mungkin kalau misalkan dari priorisasi saya mungkin banyak polemik gitu ya. Mungkin ada polemik dan dinamika gitu ya ibaratnya. Di visi misi saya tuh lebih ke pembenahan internalisasi dan mungkin bonusnya tuh lebih mengarah ke eksternal gitu. Jadi uh, pembenahan internalisasi ini itu teh lebih ke saya gitu ingin si pengurus itu tumbuh rasa kepemilikan gitu untuk si himpunan itu sendiri dan mungkin lebih ke ranahnya kekeluargaan lah kita diskusi ataupun ya memecahkan masalah itu bareng-bareng gitu. Jadi untuk visi misi itu lebih ke pembenahan internal gitu. Jadi itulah mungkin kalau misalkan dampak yang tadi gitu ya, 3 pilar organisasi gitu, 3 fungsi organisasi yang dimana itu ada kaderisasi, advokasi, dan eksistensi gitu. Yang mana kaderisasi yang mungkin udah kita tahu dan dari periode ke periode tuh ada Mabim sama LKM gitu di internal UPI Serang ini. Jadi kaderisasi itu lewatnya dari situ. Tapi kita juga ada kaderisasi nggak cuman Mabim LKM sebenarnya. Ada juga kayak kalau di periodisasi saya kayak misalkan ada internal buat apa ya, sekolah-sekolah gitulah ibaratnya kayak E2T gitu kayak kalau yang kemarin gitu. Jadi ada bentuk rencana tindak lanjutnya gitu dari si Mabim LKM itu sendiri. Dan perihal advokasi itu lebih ke arah bentuk penginformasian dari bidang advokasi itu gimana apa ya, caranya si mahasiswa itu tahu gitu alur birokrasi dari kampus ke mahasiswa itu kayak gimana. Salah satunya itu. Mungkin yang kedua bentuk apa ya, keperluan ataupun permasalahan yang terjadi di mahasiswa itu bisa gitu ke bidang advokasi. Jadi lebih menekankan ke arah bentuk penginformasian dan fasilitas untuk si mahasiswa ya, jadi jembatan lah untuk si mahasiswa ke lembaga gitu. Gitu. Nah, kalau perihal eksistensi yang terakhir itu saya bisa bagi menjadi dua lah gitu. Ada internal dan eksternal. Internal ini lingkupnya lebih ke arah UPI Serang gitu. Jadi bentuk eksistensi itu dari internal ini teh kayak misalkan contohnya kita buat media partner gitu. Media partner dan bentuk kerjasama program dari apa ya, dari himpunan ke himpunan lain atau gimana. Contohnya kayak gitu deh. Nah, kalau perihal eksistensi, perihal eksternal tuh eksistensinya lebih ke kemarin waktu di priorisasi saya kan memang mengundang dari dinas pendidikan dan kita teh beraudiensi lah tentang program pengabdian gitu. Jadi di situ memang kita audiensi dan menghasilkan sebuah kolaborasi gitu. Jadi itu salah satu contoh gitu bentuk kolaborasi dari eksistensi dari eksternalisasi gitu. Gitu. Oke, keren banget nih teman-teman visi misi yang diusung dari Teh Bening dan Kang Sanusi. Kita nih penasaran Kang Teh, kira-kira ada nggak tantangan terbesar yang Kang Teh rasain gitu selama memimpin organisasi ini? Tantangan terbesar, tantangan banyak ya pasti. Gak cuma organisasi, hidup kita pun pasti ada tantangannya dong, ya kan? Benar sekali. Iya. Jadi kalau tantangan sendiri di organisasi itu, apalagi yang waktu itu aku pimpin ya, memimpin kurang lebih 50
kepala itu wah susah banget. Mereka tuh punya latar belakang berbeda-beda, punya karakter berbeda-beda, cara pandang berbeda, cara pikir berbeda, wah berbeda. Mukanya aja beda ya toh. Nah, benar. Nah kan, Kalau sama benar. Nah itu menjadikan kita tuh sebagai satu tantangan gitu. Gimana kita untuk menyatukan pikiran mereka ini bersama-sama supaya jadi arah satu tujuan yang sama gitu. Ya benar kan organisasi itu punya satu tujuannya. Mau dibawa kemana nih organisasi kita? Mau dibawa kemana ini Hima PGSD ini gitu. Jadi tantangan terbesarku ya pastinya adalah menyatukan pikiran-pikiran yang berbeda ini, cara pandang berbeda ini, perspektif yang berbeda ini menjadi satu tujuan dan arah yang sama. Pun kalau tantangan-tantangan yang kayak soal ini misalnya kayak dari kampus gitu kayak alur birokrasi yang sulit atau mungkin yang lain itu aku biasanya tekanin ke teman-teman yang lain. Kalau satu pintu tertutup pasti ada pintu yang lain. Gak mungkin gak ada pintu yang lain. Pun kalau nggak ada pintu sama sekali kita bikin pintunya gitu. Oke. Kalau dari Kang Sanusi sendiri gimana nih? kalau tantangan mungkin bisa dari internal sendiri dan mungkin bisa juga dari apa ya tantangan dari eksternal gitu ibaratnya. Kita melihat kalau misalkan perihal internal mungkin ya beberapa ada yang sama lah gitu. Kayak di periodisasi bening. Jadi ya susah lah gitu menyatukan banyaknya persepsi dari semua pengurus menjadi satu teh. Tapi memang bentuk apa ya bentuk pengusahaannya pasti dari setiap periode ada gitu. Jadi kita cari-carinya tuh pas sebenarnya udah ada gitu. Pasti ngejalanin lah gitu, ngelakuin lah caranya. Tapi kan baik lagi gitu yang dimana hasil sebagai ininya keberhasilan apa enggaknya. Terus kalau misalkan eksternal ya sebenarnya mah kalau tantangan mungkin kalau lebih spesifiknya tuh lebih ke apa ya timeline program kerja sih waktu priorisasi saya tuh. Jadi banyak program yang ibaratnya molor gara-gara ada satu kebijakan dari kampus gitu. Berubah-ubah ya. Ya berubah-berubah gitu. Jadi itu sangat apa ya sangat ngaruh banget gitu untuk itu menjadi tantangan banget gitu untuk si priorisasi ketika saya menjabat gitu. Jadi ya semua program tuh mundur dan mungkin menyesuaikan lah lebih baik gitu. Menyesuaikan dari tantangan tersebut. Gitu. Oke Kang Teh, aku mau tahu nih kira-kira sistem kerja dan pola kepemimpinan apa gitu selama Kang Teh terapkan menjadi pemimpin di himpunan mahasiswa ini. Sistem kerja dan pola kepemimpinan. Jadi pola kerja dan pola sistem kerja dan pola kepemimpinan yang aku terapkan itu kurang lebih ya seperti prinsip ini konsep democratic leadership. Jadi aku tuh jadi fasilitator deh buat mereka. Mereka bebas mau beride apa aja, mau memiliki gagasan apapun. Ya udah aku memfasilitasi mereka, tetapi tetap satu arah dan satu tujuan. Tapi nggak bikin mereka itu jalan sendiri-sendiri. Kita tetap jalan bareng-bareng gitu. Jadi apa ya sistem kerjanya sama itu teratur terus juga sistematis jadi kayak nggak asal gitu jadi ada alur ininya juga jelas alur kerjanya gitu jadi sistem kerjanya itu teratur dan pola kepemimpinanku itu kurang lebih ya demokratis itu sendiri karena aku maunya jadi pemimpin itu bukan kitanya yang vokal, tapi gimana caranya kita bikin mereka tuh jadi vokal, jadi mau bicara, jadi mau berpendapat, jadi mau ngomong gitu. Jadi sejauh mana sih aku membawa mereka tuh buat tumbuh bareng-bareng gitu. Jadi pemimpin itu menurutku gimana caranya dia memberikan ruang sebesar-besarnya untuk anggotanya untuk bebas, untuk punya gagasan dibandingkan kayak menghalangi mereka kayak dengan
apa ya, kayak apa ya Kang, jadi kita tuh terbatas gitu. Ya, jadi Iya, jadi lebih kurangnya kepada ruang lah gitu. iya kurangnya ruang mereka untuk berekspresi. Jadi ya gitu. Jadi aku maunya demokratis aja gitu sama mereka. Oke, kalau dari Kang Sanusi gimana nih? Sebenarnya mah sama ya, demokratis gitu ya. Paling ya mau nambahin lebih ke partisipasi gitu. Sebenarnya sama kan, Oh kalau misalkan ini iya, partisipasi dan itu teh partisipasi Kang, keterbukaan aja gitu. keterbukaan. Dari eh, saya sendiri ke pengurus tuh kita teh terbuka aja. Jadi kalau misalnya emang ada problem ataupun kayak gimana, kita selesain bareng-bareng. Keterlibatan juga nggak sih Kang? Nah, benar. Iya, keterlibatan, keterbukaan. Wah, itu best combo. Oke. Mungkin tadi sempat menyinggung ya Kang Teh mengenai kendala internal dan eksternal gitu. Aku mau tahu nih dari Kang Teteh ada nggak strategi untuk menghadapi kendala tersebut gitu? Strategi untuk menghadapi kendala yang pasti, salah satu hal yang aku lakuin waktu itu adalah adaptif tapi berprinsip gitu. Jadi gimana kita menyesuaikan sama kondisi keadaan tersebut, ya kita harus paham situasinya. Kadang ada beberapa masalah yang emang kita tuh nggak harus kayak panik, kayak waduh gimana ini udah Nah, iya. selesai gitu. Tapi kita tuh harus duduk, tenang, mendengarkan ini ada apa sih gitu. Kenapa gitu ya. Ya nggak sih Kang? Soalnya Dan kalau perlu panik, membaca peta juga gitu. iya, Ibaratnya kondisi. soalnya kalau kitanya sendiri sebagai ketua panik ya, wah udah ke bawahnya makin nggak karuan. Jadi menurutku strateginya itu nggak jauh-jauh dari kita itu sering-sering lah kita pendekatan. Yang pertama ngobrol lah santai, Bonding. bonding betul, cakep. Nggak apa ya, jangan terlalu kaku dan terlalu tegang lah gitu. Ini kan ruang aku ibaratkannya kayak ini tuh ruang kita untuk berekspresi ya, untuk Mengembangkan menyalurkan, diri mengembangkan juga. diri, gagasan-gagasan kita semuanya dikembangkan di sini gitu. Jadi strateginya pastinya pendekatan, ngobrol, lebih heart to heart lah sama mereka. Gitu. Kalau aku, bagaimana Kang Cip? Ya kalau sebenarnya mah kurang lebih sama ya. Ibaratnya dengan tadi yang saya bilang, pola kepemimpinan kita tuh mungkin sama juga gitu, keterbukaan, Iya. partisipasi. Jadi bentuk apa ya, strategi cara buat kita menyelesaikan sebuah apa namanya, Masalah. masalah tuh emang cara itu seperti itu gitu harusnya. Kalau misalkan memang kita memiliki pola kepemimpinan yang seperti itu. Jadi apa ya, bentuk kita terjun langsung ataupun bonding itu emang perlu juga gitu, bahwasannya untuk kita teh apa ya, apa ya, ngelihat juga gitu, bentuk koordinasi juga lah, bentuk koordinasi dan mungkin komunikasi itu yang penting mah. Jadi komunikasi kita dan koordinasi kita teh ibaratnya di apa ya, di masuknya tuh di situ lah gitu, Jadi kita untuk si tuh pengurus ya. hadir gitu ya. Nah, hadir gitu. Jadi kalau misalnya ada Mereka, di permasalahan tengah-tengah ataupun kayak mereka. gimana, ya udah, komunikasi dan koordinasi teh penting. Iya. Oke, tadi mengenai komunikasi dan koordinasi nih, aku mau tahu gitu gimana cara Kang Teteh ngejaga tentang si komunikasi dan koordinasi ini antar pengurus-pengurusnya gitu. Oke, menjaga komunikasi. Menjaga komunikasi. Pastinya ya, orang menjaga komunikasi ya. Sesuai prinsipnya komunikasi itu kan apa yang informasi yang disampaikan gitu. Aku merasa bahwa komunikasi itu harus adanya dua arah gitu. Nggak cuman apa yang kita sampaikan. Nah, Jadi mereka itu harus memahami dan merasakan apa yang kita sampaikan. Jadi nggak cuma instruksi, kita ngasih instruksi gini, tapi merekanya nggak paham, nggak dapet ke merekanya gitu. Jadi aku percaya banget kalau komunikasi dua arah itu memang penting gitu. Jadi kayak menjaga komunikasinya itu dengan cara ya itu tadi, kita tuh harus tetap terhubung, kita harus connecting terus, kita bonding terus, ngobrol terus. Namanya komunikasi kan nggak jauh-jauh dari ngobrol ya Kang. nah Nggak jauh-jauh benar. dari ngobrol, nggak jauh-jauh dari kumpul. Gimana sih? Ya udah kita bikin yang kayak informal aja, mungkin kayak kumpul-kumpul Kumpul. biasa gitu. Nggak harus tegang lah gitu. Jadi nanti
si komunikasi itu akan menumbuhkan kepercayaan seseorang. Kalau udah percaya, itu tuh nanti bakal lahir sendiri sifat loyal dan loyalnya itu. Jadi buat mereka kalau udah percaya, apa sih yang enggak nih buat himpunan gitu. Jadi ada sense of belonging-nya tuh tumbuh gitu dengan sendirinya. Jadi kalau menurutku komunikasi itu adalah komunikasi sama kepercayaan itu adalah mata uang dan jantung dari si organisasi tersebut. Jadi itu penting banget. Dan cara menjaganya itu tadi ya tetap terhubung. Gimana caranya tetap terhubung? Caranya itu ya masing-masing punya caranya sendiri, entah itu ngobrol, entah itu gimana, entah itu main bareng atau gimana di luar daripada himpunan. Udah di himpunan kan stres banget ya pasti ya, capek ngerjain proker, bener gak sih Kang? Benar. Masa kita ngomonginnya itu mulu, ya kita di luar daripada itulah, hal lain lah, jangan kita ngobrolnya itu terus. Ya boleh lah yang ada yang berbobot, tapi ya mungkin mereka juga buat refreshingnya mereka sendiri ya kita harus paham nih mereka tuh kadang suntuk juga, jadi kita bentuk komunikasinya tuh ya kayak ngobrol-ngobrol gitu ya. Ya bentuk maksudnya sebagai pengurusnya kita bentuk kenyamanannya sendiri aja gitu untuk berkomunikasi. Bikin mereka nyaman gitu ya. Iya gitu. Begitu. Kan sebenarnya mah ada dua sih. Kan kita kan zaman makin maju ya. Kita juga punya grup WhatsApp gitu. Jadi cara buat komunikasi teh di situ juga gitu buat kalau misalkan emang udah malam ataupun kayak gimana tapi ada urusan urgent gitu itu bisa kan di grup WhatsApp. Dan ya yang satunya lagi ya kita ketemu ngobrol bareng gitu. Jadi via online ataupun offline lah gitu. Pada intinya sih kita tetap terhubung gitu. Jangan sampai miskomunikasi dan miskoordinasi gitu. Oke. Mungkin biar kita nggak tegang-tegang banget nih Kang Teh, boleh dimakan dulu nih snacknya atau diminum dulu gitu. Minum aja ya. Boleh. Boleh deh diminum. Oke. Oke, mungkin bisa sambil berjalan ya Kang Teh. Aku mau tanya gitu, apa inovasi ataupun perubahan dari Akang Teteh yang terapkan gitu selama menjabat pada saat itu? Inovasi atau perubahannya? Iya. Salah satu inovasi atau perubahan yang saat itu dibuat itu yang pertama, aku merubah sistem kabinet. Aku rasa saat itu ritme kerjanya itu gitu-gitu aja. Maksudku bukan gitu-gitu aja tuh nggak bagus ya. Dalam artian kayak butuh yang baru nih, butuh disegerin lagi nih si ritme kerjanya itu. Jadi ya itu juga aku membuat yang representasi dari visi misiku dan juga ya mau aku bawa kemana arah dari kapal ini, Hima ini gitu. Jadi kurubahlah dan alhamdulillahnya itu ya sesuai sama yang aku mau gitu. Perubahan ini ya dampaknya bagus lah, walaupun mungkin ada beberapa perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan mungkin, tapi ya namanya sebuah organisasi tuh menurutku nggak bisa sih kalau kita nggak ada perubahan. Ya harus gitu ya. Harus ngeliat evaluasi juga kan sebenarnya mah itu patokannya. Kita harus ibaratnya kita tuh gak boleh alergi sih sama perubahan menurutku. Nah perubahan tuh ya tiap hari pun berubah. Namanya manusia juga berubah. Jadi kita harus fleksibel sama perubahan gitu. Aku pikirnya begitu. Ya alhamdulillahnya ya berjalan dengan baik. Terus yang kedua, aku ini juga dalam program kerja aku buat waktu itu aku buat sedikit, tapi skalanya besar gitu. Jadi bukan banyak tapi bukannya banyak dan itu malah cuman bikin kita lelah gitu, tapi di mana itu tuh tadi nyambung, ada dampaknya, terus juga nilainya ada. Nah itu semua yang bikin program kerja itu lebih lebih berdampak ya. Jadi berhasil. Esensinya tuh ada gitu. Jadi program kerja yang selesai itu yang berhasil itu bukan yang selesai tapi yang ada dampaknya gitu. Jadi terus juga saat itu mulai sih aku dan teman-teman ada inisiasi buat oprek
kalau ada acara-acara kayak Oh iya. pengabdian kayak gitu, kita open recruitment gitu dari mahasiswa-mahasiswa anggota Hima PGSD yang lain. Karena kita kan pengurus, teman-teman yang lain kan anggota gitu. Jadi kita oprek lah gitu untuk mereka. Kita ngasih ruang juga buat mereka. Jadi kayak gini nih caranya dalam mengelola satu acara, begini pengabdian itu segala macam. Jadi mahasiswa umum juga ikut terlibat. Betul. Jadi kita memberi ruang juga sih buat mereka untuk melaksanakan Sebuah event ataupun kegiatan. sebuah event atau ada di kegiatan gitu. Jadi itu banyak sih yang maksudku kayak apa ya, perubahan itu tuh karena sebelumnya kan nggak melakukan seperti itu gitu. Jadi Ya. maksudku perubahan ini ya alhamdulillahnya mahasiswa umum kita jadi lebih terbuka, lebih connected sama kita, sama himpunannya, lebih jalan, lebih ngalir gitu, lebih rame juga jadinya. Jadi nggak menjadikan Hima ini eksklusif gitu. Jadi kayak yang hima-hima itu, yang hima-hima aja tuh nggak ada gitu. Jadi jangan sampai gitu. Jadi kita tuh maunya kolaboratif gitu. Tapi boleh nambahin nggak sih waktu Boleh. periodisasi teh bening? Boleh. Mungkin yang paling mungkin yang saya highlight gitu, yang saya sorot tuh Baik. lebih ke perubahan ini, sistem kepanitiaan juga gitu. Oh waktu iya. periodisasi teh bening. Karena kan mungkin saya juga masuk ke periodisasi teh bening ya. Iya. Gitu. Jadi kurang lebihnya tahu gitu. Ya nggak sih? Iya. Jadi Ya, kayak mungkin gitu. sistem Jadi kerjanya juga ada berubah. ada berubah. Yang tadinya jadi begini jadi begini. Nah, Jadi yang baik jadi yang lebih baik gitu. Semua yang ada di organisasi itu tadinya baik. Cuman ada yang lebih baik dan ada yang baik gitu ya Kang ya. jadi Jadi lebih itu gitu. makanya perubahan itu penting. Oke, tadi masih mengenai inovasi dan perubahan gitu. Dari periode Kang Sanusi sendiri itu gimana? Kalau di periodisasi saya gitu ya mungkin tadi benar gitu yang Teh Bening bilang gitu, pasti di setiap periodisasi teh ada yang berubah ataupun pasti ada inovasi lah gitu, harusnya itu ada inovasi gitu. Jadi waktu di periodisasi saya tuh mungkin itu perubahan yang mungkin bisa dibilang wah ini teh apa ya, masa buat kita teh lebih paham juga gitu dengan perubahan kita. Jadi emang drastis banget gitu kan, memang kita merubah tentang struktural departemen gitu. Jadi banyak departemen-departemen yang emang diubah gitu. Nah mungkin ini juga ilmu juga gitu dari Bening waktu dulu gitu ya. Jadi kita diskusi bareng untuk merubah itu gitu, dari periode sebelumnya. Jadi lebih ke kita teh apa ya, merubah struktural departemen gitu kan. Waktu sebelumnya itu ada 6 ya teh. Iya. Ada 6. Nah yang sekarang di periodisasi saya itu ada 5, walaupun ngurang tapi ibaratnya di dalamnya tuh kita banyak bidangnya gitu. Terus lebih terstruktur kali ya. lebih terstruktur gitu ibaratnya. Terus perubahan lainnya, kita Hima PGSD alhamdulillahnya gitu ya sudah tergabung gitu ke dalam apa ya, organisasi nasional. Jadi waktu di periodisasi saya itu himpunan PGSD ini bergabung gitu dengan IKMA PGSD, dan kita masuk juga ke dalam struktural kepengurusan di IKMA PGSD itu sendiri. Nah itu tuh sebenarnya mah bentuk apa ya, bentuk kebermanfaatan juga sebenarnya kalau misalkan emang kita apa ya, bisa gitu untuk memperdayakannya gitu. Jadi kita bisa bentuk kolaborasi, kita bentuk ya apapun lah yang timbulnya itu eksistensi buat si IMA PGSD ini sendiri. Banyaklah kebermanfaatannya gitu. Jadi untuk apa ya, untuk inovasi dan perubahan, kalau misalkan perihal apa ya, kita menjalankan sebuah susunan kepanitiaan, sistem kepengurusan namanya. Sistem apa ya namanya? Sistem kepanitiaan lah. Mungkin itu juga menjurus, maksudnya melihat dari
Federasi Teh Bening yang itu teh masa uji coba gitu untuk mencoba formula baru gitu. Jadi kita di priorisasi saya gitu, memang itu udah secara menyeluruh gitu sistem kepengurusan, sistem kepanitiaan gitu berubah gitu. Jadi yang awalnya seperti itu jadi seperti ini gitu deh. Terus udah. Oke, keren banget nih. Mungkin Akang Teteh nih sebagai ketua himpunan, sebagai pemimpin gitu, kira-kira gimana evaluasi dari Akang Teteh terhadap kinerja Hima PGSD ini? Kalau kalau evaluasi ya mungkin lebih kalau misalkan pengen ngelihat by data gitu, itu teh harusnya ngelihat dari legislatif ya. Jadi semua evaluasi itu udah ter apa ya terarsip lah di situ. Jadi sesuai dengan tugas aja gitu badan legislatif yang mengawasi dari kinerja badan eksekutif. Tapi secara apa ya penglihatan dari saya sendiri untuk evaluasi di prade saya mungkin apa ya bentuk si pengurus tuh bisa apa ya bisa berpikir secara taktis gitu dari segi keadaan yang emang itu teh tidak memungkinkan untuk berpikir ya udah kita diskusi dulu kita teh harus taktis karena kan yang tadi saya bilang gitu ya di tantangan saya teh banyak ya menyangkut tentang waktu lah gitu timeline itu kan emang kita harus bener-bener bisa berpikir secara taktis gitu. Nah mungkin itu juga evaluasi juga gitu kita sebaiknya gitu sebagai pengurus bisa berpikir seperti itu. Nah mungkin caranya kayak gimana? Caranya mungkin lebih ditekankan dengan pengarahan kayak internal training dari pengurusnya kayak gimana caranya kita apa ya paham tentang menjalankan sebuah event ataupun kegiatan. Jadi bentuk pembekalan saja gitu caranya nantinya gitu. Terus evaluasi lainnya ya ini sih lebih ke yang tadi lah pengurus itu lebih kasih pemahamannya aja gitu. Kalau dari segi program mungkin itu ya program maksudnya dari kegiatan kan emang pasti ada kurangnya lah gitu ya. Pasti ada miss komunikasi ataupun miss perihal kegiatannya. Mungkin itu bisa diperbaiki dengan ya mungkin ngelihat dari badan legislatif evaluasinya ataupun kayak gimana. Jadi kayak gitu caranya. Oke, kalau dari Teh Bening sendiri nih gimana? Evaluasi itu buat kinerja badan eksekutif sendiri ya. Yang aku lihat aja secara objektif itu mungkin perlu ditingkatkan lagi sih. Pemahaman kita tuh terhadap si organisasi itu tuh apa. Apa sih tujuan kita mengikuti organisasi ini gitu. Apa sih yang mau kita bawa, apa yang mau kita kasih ke karena sebetulnya kita ini ya wadahnya gitu ya. Kita melayani gitu. Kita melayani mereka-merekanya itu maksudku ya mahasiswa-mahasiswa yang lain, kita menjembatani mereka. Mungkin evaluasiku itu harus kita semua harus apa ya paham dulu gitu apa yang mau kita lakukan apa yang mau kita buat tuh kita harus paham dulu jangan cuman asal ikut terus kita nggak tahu nilai-nilainya apa dan nanti ketika selesai ya tadi nggak ada dampaknya nggak ada impactnya wah itu pak jadi menurutku evaluasiku ya itu tadi terus juga apa ya sebelum kita itu kita tuh harus menyiapkan dulu nih yang baik-baik yang apa yang mau kita kasih ke regenerasi kita sebelumnya karena menurutku sistem itu tuh saat estafet kepengurusan yang diberikan gitu ya jadi bukan seberapa berpengaruhnya siapa penggantinya gitu. Ya itu pun penting siapa penggantinya. Tapi seberapa siap sih si sistem ini tuh dikasih ke mereka. Apakah kita mewariskan sistem yang
masih belum baik, apakah kita mewariskan sistem yang sudah baik dan tinggal dikembangkan gitu. Nah, Jadi dua hal yang harus beriringan, penggantinya sama sistemnya itu sih harus klop gitu menurutku. Oke, aku kepo banget nih dari Akang Teteh. Kira-kira ada nggak pelajaran yang didapetin pada saat Akang Teteh ini menjabat sebagai Ketua BEM Hima PGSD ini? hal yang didapetin untuk diri saya sendiri ya, Iya. sebenarnya banyak ya, banyak banget lah gitu, hal yang emang didapat karena memang mungkin dulu saya nggak ada basic berorganisasi, dan setelah masuk ke himpunan ini saya tahu gitu cara buat uh, jadi IO itu, jalanin sebuah event ataupun kayak gimana. Dan yang paling terpenting dan yang paling berdampak juga, ya saya tahu gitu gimana caranya mengatur sebuah organisasi gitu. Nah, mungkin di uh, dampak atau apa namanya yang didapat itu, yang uh, mengatur sebuah organisasi itu banyak tuh cabangnya kayak tadi. Jadi tahu gimana ngurus program kerja, kegiatannya, teknisnya, banyak hal lah. Terus kita apa ya, bertemu dengan orang-orang gitu, terus tahu nih pemikiran orang-orang tuh kayak gimana. Jadi terbuka aja lah gitu buat pemikiran yang bagus yang mana gitu. Kan kalau misalkan pemikiran teh maksudnya perspektif orang tuh bagus tuh karena banyak perspektif orang dari yang lain banyak lah gitu, ibaratnya perspektif kuat tuh banyak dengan perspektif orang yang memperkuat itu lah ibaratnya. Jadi banyakin diskusi kayak gitu. Oke, kalau dari Teh Bening sendiri nih gimana? Pelajaran berharga ya? Ya. Oh, pelajaran berharga banyak banget sih buat aku pribadi. Wah, ini kan benar-benar pengalaman pertama aku dikasih kepercayaan menjadi ketua umum ya. Dari sebelumnya yang dari nggak tahu apa-apa sampai sekarang pun ya masih harus belajar. Memimpin itu kan bukan soal memimpin orang ya, memimpin diri sendiri. Aku tuh harus perang kadang sama egoku sendiri. Gimana sih caranya aku meredam egoku, nggak memaksakan itu ke anak-anak. Iya, maksudnya ke teman-temanku, teman-teman pengurusku gitu. Gimana caranya supaya aku bisa hadir buat mereka. Pelajaran banget karena kita tuh mempelajari karakter orang sebenarnya. Kita pelajarin karakter masing-masingnya. Paling deket aja ya, aku mempelajari karakter BPH umumku sendiri. Ya, ini orangnya gimana, sekretarisku orangnya, bendahara umumku gimana, terus partner kerjaku gimana, gitu. Jadi pelajaran yang aku ambil tuh banyak sebetulnya, tapi nggak jauh-jauh dari itu. Bagaimana caranya menyelesaikan sebuah masalah, apalagi kan banyak banget dinamika-dinamika yang terjadi, pergesekan-pergesekan yang terjadi, perpecahan-perpecahan kecil yang terjadi. Itu tuh kita kan harus memiliki harus bisa nge-solve itu sendiri gitu. Gimana sih caranya biar ini tetap terselesaikan gitu ya. Jadi banyak pelajarannya yang aku ambil selama menjabat menjadi ketua umum. Itu kalau dari sisi yang lainnya, buatku sendiri ya aku jadi paham gimana cara, benar kata Kang Uci tadi, bagaimana sih cara kita membuat sebuah program kerja, gimana sih kalau kita memimpin, gimana kalau kita jadi penanggung jawabnya, gitu kalau dari aku. Sama mungkin itu ngaruh juga ke kehidupan di luar dari organisasi. Betul. Ke sosial gitu. Iya, itu ilmu-ilmu yang harus banget kita punya sih, basic. Oke, jikalau nih Kang Teh, waktu bisa diulang lagi gitu. Dari Akang Teteh sendiri, kira-kira ada nggak perbedaan gitu untuk Akang Teteh memimpin Hima ini? Kalau mengulang waktu ya, apa yang mau aku lakukan? Kalau aku memimpin lagi, aku memimpin lagi kok, seru. Jadi ketua umum sangat seru. Tapi ada beberapa yang harus diperbaiki. Contoh komunikasi, wah itu harus diperbaiki. Sama kepercayaan.
Karena mungkin aku merasanya saat itu adanya kurang kepercayaan diri baik dari aku dan teman-teman yang lain, dan juga mungkin komunikasi yang kurang baik gitu. Jadi apa yang aku bilang tadi, prinsip komunikasi kan disampaikan, tersampaikan, tapi harus dirasakan dan dipahami. Mungkin saat itu hanya baru tersampaikan, belum dipahami dan dirasakan. Gitu. Jadi itu yang akan ketika aku bisa mengulang waktu yang akan aku perbaiki itu. Terus aku banyak pengen ini loh, apa itu namanya, Oh, kumpul-kumpul sama bonding. teman-teman kita, bonding, kita ngobrol yang di luar dari Hima, kita banyak-banyak kumpul-kumpul, kita banyak ngobrol supaya komunikasinya itu dan berjalan dengan baik dan kita tuh udah saling percaya. Itu wah udah klop banget, karena best banget sih kalau udah komunikasinya oke, kepercayaannya oke, udah semulus itu sih kayaknya jalannya. Kamu sih bisa kalau aku. Oke, boleh dari Kang Sanusi sendiri nih. Ya, kalau gue misalkan dikasih kesempatan untuk mengulang ya, apa yang harus diperbaiki sebenarnya mah ngelihat dari evaluasi sih. Mungkin kurang lebihnya mungkin Teh Bening juga sama kan, ngelihat dari evaluasi apa nih yang emang kurang nih di priorisasi Teh Bening ataupun saya gitu. Jadi ya bentuk apa ya, bentuk perubahannya teh lebih ke evaluasi gitu. Karena kita ngelihat ya kita nggak mau gitu kurangnya dari segi apapun gitu dalam organisasi ini, karena kan udah ngeliat dari evaluasi gitu. Jadi kalau ditanya kayak gitu, mau membenahi semua evaluasi yang memang terjadi. Kita mau memperbaiki apapun itu Memperbaiki. yang salah. Oke, kira-kira dari Akang Tete sendiri nih, ada nggak saran untuk Ketua Hima PGSD periode 2025 ini biar bisa memimpin dengan lebih baik gitu? Ini pertanyaannya request ya dari dia. Pesan dan pesan-pesannya untuk Ketua Umum 2025, wah nggak banyak sih. Pimpinlah organisasi itu pakai hati. Yang di bawah kamu itu, bukan di bawah ya, yang ada sama kamu di belakangmu itu bukan robot. Mereka tuh manusia. Jangan lupa kasih 3 hal. Manusia itu butuh 3 hal. Atensi, afeksi, dan apresiasi. Itu jangan lupa. Ada kalanya mungkin dia punya keputusan atau dia punya itu kebijakan tuh nggak diterima sama teman-temannya, pengurusnya. Tapi ya udah, kita jangan kayak wah nggak bisa gitu. Nah kita harus ini walaupun lagi tuh punya hak analisis lagi. prerogatif gitu ya. Iya, Tapi walaupun dia punya hak prerogatif, cuman ya tetaplah lihat kalau yang di belakangmu itu manusia. Dan dia punya 3 hal yang harus dikasih ke manusia itu tadi, atensi, afeksi, dan apresiasi. Jangan lupa lah kasih mereka atensi, afeksi, dan apresiasi. Kasihlah mereka apresiasi kecil ya nggak, Kang Uci. Terus beli juga martabak ya. Gitu. boleh. Terus juga apa ya? Perhatiin lah hal-hal kecil daripada anggotamu itu. Karena dirimu tuh nggak bisa jalan kalau nggak ada mereka. Gitu. Jadi menurutku ya bagaimana dia tuh harus menciptakan ruang nyaman buat mereka. Karena kadang hal-hal yang berdampak besar itu muncul dari cara pandang yang berbeda. Nah, masuk lagi ini ke perubahan tadi. Salah satu itunya kita jangan alergi lah sama perubahan. Gitu tadi. Jadi 2 pesanku. Pimpinlah dengan hati sama jangan alergi sama perubahan. Gitu. Kamu boleh memetakan ini dan itu, tapi kamu harus lihat jalan juga. Ini yang kamu bawa nih manusia gitu loh, bukan seekor sapi, bukan ya? Bukan ya, bukan. Jadi jangan lupa terus perhatiin anggotamu, kamu punya jalan harus baik gitu. Pesanku sih itu aja sih. Jadi kayak ya udah begitu ya kan, kira-kira. Kalau dari Kang Sanusi nih gimana pesannya? Ya kurang lebih mungkin tadi yang disampaikan Teh Bening, tapi lebih ke ini sih. Kalau untuk
ketum yang sekarang tuh ya gimana caranya dia tuh tahu gitu membaca peta kondisi internal dan eksternal tuh seperti apa. Mungkin itu juga penting gitu ya untuk apa ya, untuk kemajuan himpunan gitu ataupun keadaan himpunan gitu. Takutnya ada tantangan, ada kendala, ada apa ya, ada serangan dari internal ataupun eksternal ini teh itu teh nggak bisa dia petakan gitu. Jadi harus tahu lah. Mungkin salah satunya ya dari hati itu, pimpin dari hati itu. Jadi kan kita ngeliat juga nih kondisi yang ada di internal kayak gimana. Mungkin itu juga kan jadi serangan internal juga nantinya. Nah, itu sih yang paling krusial. Iya Kak, pada dasarnya sih kayaknya pemimpin menurutku tuh bukan maunya dilayani ya, mereka tuh melayani sebenarnya. Jadi kita butuh nih sama teman-teman kita, ya udah kita fasilitasi lah mereka. Gitu, pakai hati. Keren banget nih teman-teman. Jujur, kalau boleh jujur aku benar-benar amazed banget dari jawaban Akang Teteh gitu. Benar-benar keren banget. Aku setuju banget sih apa yang udah disampaikan dari pengalaman dan ilmu-ilmunya gitu. Semoga dari yang tadi udah kita share, kita bisa sama-sama belajar untuk terus berproses, berkontribusi, dan menjadikan himpunan ini himpunan yang positif gitu buat sekitar kita. Amin. Amin. Gak kerasa banget nih Kang Teh, kita udah sampai di penghujung acara gitu. Aku mau ucapin makasih banyak buat Teh Bening dan Kang Sanusi karena udah share pengalamannya, karena udah meluangkan waktunya dan tenaganya gitu, udah bisa ikut kontribusi dengan podcast ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Amin. Amin. Tapi pasti ketemu sih, soalnya kan masih di Oh iya. kampus. Masih ketemu, iya. Gak ketemu pun ada tadi Oh iya, grup WhatsApp. Oke, siap. Iya. Dan tentunya aku juga mau ucapin makasih banyak banget buat teman-teman yang udah setia dengerin sampai habis. Tetap semangat dan bahagia selalu ya. Aku Ananda Mutiara dari Departemen Media dan Informasi. Jangan lupa stay tune di episode selanjutnya gitu. Mungkin boleh beri plus dulu teman-teman. Oke. Aku pamit undur diri. Bye-bye semuanya. Bye. Bye-bye.